Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Ariel Nurtri Ambodo. Oke, di video kali ini saya mau membahas tentang bangunan stasiun Ambarawa. Tahukah kalian bahwasanya bangunan stasiun Ambarawa yang sekarang berdiri ini adalah bangunan stasiun Ambarawa yang baru? Nah, pastinya ada cerita tentang bangunan stasiun Ambarawa ini. Wah, menarik kan? Oke, makanya simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Mantap. Oke netizen, kali ini saya berpedoman pada buku Sepur Uap di Jawa Tempo Dulu karya Bapak Olivier Johannes Rep. Nah, di dalam buku ini banyak sekali cerita perkeretaapian di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada zaman dahulu, termasuk bangunan stasiun Ambarawa. Oke, langsung saja simak ceritanya. Oke netizen, ini adalah foto stasiun sementara Ambarawa sekitar tahun 1906. Stasiun Ambarawa dulu disebut dengan Stasiun Willem I karena lokasinya berdekatan dengan Benteng Willem I, yaitu benteng Belanda yang dibangun pada tahun 1834 dan dinamai menurut nama Raja Belanda yang berkuasa pada saat itu. Sejak tahun 1873, Ambarawa terhubung dengan jaringan kereta api NIS dari sisi utara yang menggunakan rel 1435 mm. Kemudian pada 1905 sisi selatan stasiun Ambarawa dihubungkan dengan rel dari arah Yogyakarta yang juga dioperasikan oleh NIS, namun menggunakan rel berjarak 1067 mm untuk melayani kedua jalur kedua arahnya. Pada tahun 1905 stasiun lama diganti menjadi hub station atau stasiun sementara dengan peron di kedua sisinya bertipe stasiun pulau yang digunakan hingga stasiun baru selesai dibangun pada tahun 1907. Pada zaman Jepang, semua jalur selebar 1435 mm mengalami pergantian menjadi 1067 mm. Lalu kedua jalur bisa disambung. Lokomotif bertipe 262 dari seri NIS 50-an buatan pabrik Wegspoor di Belanda mengawali kereta api bertujuan Semarang yang siap berangkat dari peron kiri. 7 unit dari seri tersebut beroperasi mulai tahun 1903 hingga pensiun saat krisis ekonomi pada tahun 1929. Semua kereta api Ambarawa Semarang berhenti di stasiun Kedung Jati untuk langsir. Kereta api masuk emplasemen stasiun Kedung Jati dari sisi barat dan berangkat ke arah barat juga. Lokomotif dan tender dilepas, diputar balik dengan alat pemutar, lalu dipasang pada sisi belakang kereta yang kelak menjadi sisi depan. Penumpang yang dapat kursi posisi maju dari Ambarawa ke Kedung Jati kemudian berposisi mundur dari Kedung Jati ke Semarang. Oke netizen, ini adalah foto stasiun Ambarawa yang baru tahun 1907. Nah, bangunan ini adalah bangunan stasiun Ambarawa yang berdiri sampai dengan sekarang. Stasiun Ambarawa baru setipe dengan stasiun Kedung Jati baru. Kedua stasiun yang dibangun pada tahun 1907 mempunyai penataan ruang yang sama dan arsitektur yang mirip. Stasiun Ambarawa pernah dibongkar 2 kali, lalu dibangun kembali menjadi lebih besar. Bangunan pertama berdiri pada periode 1873 sampai dengan 1905. Bangunan kedua pada 1905 sampai dengan 1907. Bangunan ketiga dari tahun 1907 bertahan hingga sekarang.
dan menjadi bagian dari Museum Kereta Api Ambarawa. Pengunjung museum dapat membaca catatan baru anno 1873 sebagai hiasan dinding pada bangunan 1907 yang tidak sesuai dengan waktu pembuatannya. Peron luas diapit jalur rel pada kedua sisinya. Di atas peron dan jalur rel tersebut dibangun kanopi besar berbentuk hanggar yang menggunakan konstruksi baja buatan Belgia beratap seng. Di tengah peron didirikan bangunan bergaya arsitektur khas awal abad ke-20. Dinding berplester dihiasi garis susunan bata. Pintu dan jendela berbingkai kayu jati memberi kesan kesatuan. Di dalamnya terdapat tempat penjualan karcis, kantor kepala stasiun, ruang tunggu, dan restoran. Dalam foto ini terlihat jam peron yang lama dengan angka Romawi yang telah diganti dengan jam berangka Arab. Oke netizen, ini adalah foto ruang restoran stasiun Ambarawa pada tahun 1907. Dan yang luar biasa, ruang restoran dalam foto ini tetap dilestarikan dalam keadaan aslinya sampai dengan sekarang. Wah, mantap! Oke netizen, ini adalah cerita bangunan stasiun Ambarawa. Nah, jika kalian memiliki cerita di stasiun Ambarawa ini, baik cerita cinta, cerita sedih, maupun cerita yang lainnya, bisa kalian ceritakan di kolom komentar ya, saya tunggu. Kalau ada ceritanya yang paling bagus, paling epic, paling wow, saya pin di kolom komentar video ini. Oke, saya pamit undur diri. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini,
mari kita menghibur diri. Bye bye.